Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngelanjutin uh, episode sebelumnya ya tentang pentingnya memberikan afirmasi positif untuk dalam diri gitu ya. Nah, sekarang di episode kali ini lanjutannya saya mau bahas lebih dalam tentang how to-nya. Gimana kita bisa melakukan afirmasi positif yang bisa masuk ke dalam diri kita ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri sih. Jadi kadang-kadang kita udah melakukan atau memberikan afirmasi positif ke dalam diri kita. Namun ternyata dalam diri kita sendiri ada yang menolak afirmasi tersebut. Contoh misalnya kita bilang dalam diri kita, ini case saya sendiri gitu ya. Dulu ketika kuliah di Surabaya dan memang belum dapat penghasilan yang gimana-gimana ya, biasa aja gitu ya buat cukupi kebutuhan sehari-hari. Terus saya bilang, saya adalah orang yang sukses, saya adalah orang yang kaya kayak gitu. Dan itu saya omongin ke dalam diri saya sendiri. Dan ketika saya mengatakan hal tersebut, respon dalam diri saya adalah kayaknya enggak deh. Kayaknya belum deh kamu sukses. Kayaknya belum deh kamu kaya kayak gitu. Jadi intinya adalah ketika saya melakukan afirmasi ke dalam diri saya, ada bagian dalam diri saya yang menolak ya afirmasi yang saya berikan. Jadi ibaratnya diri saya menolak untuk mempercayai apa yang afirmasi yang saya berikan. Lalu eh, ketika saya mendapatkan challenge tersebut, selanjutnya yang saya lakukan, saya coba pelajari lebih lanjut gitu tentang afirmasi, tentang mengatasi kesalahan ini. Dan lalu saya menemukan buku dari Pak Adi W. Gunawan ya. Pak Adi W. Gunawan dan beliau salah satu master ataupun jagoannya gitulah dalam dunia psikologi ataupun khususnya hipnoterapi. Nah, di situ dijelasin kenapa kok afirmasi kita nggak works. Beliau menyampaikan bahwa dalam diri kita itu punya critical factor tadi ya. Hal yang mengkritisi atau yang menolak afirmasi yang seringkali kita berikan ke dalam diri. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena kita memberikan afirmasi ke dalam diri kita itu dalam situasi kita benar-benar full sadar. Nah, jadi ketika kita benar-benar full sadar, itu kita kasih afirmasi pasti akan mental gitu kan. Dan itu yang terjadi sama saya waktu itu. Lalu ketika saya pelajari lebih lanjut, ternyata kan kita punya beberapa gelombang otak ya. Ada alfa ketika kita benar-benar sadar, ketika kita beta udah mulai kayak kriep-kriep gitu. Terus ada delta dan theta ya kalau nggak salah. Itu udah mulai tidur lah. Nah, dari Pak Dewi Gunawan saya belajar ternyata afirmasi itu better diberikan ketika kita masuk dalam gelombang beta. Nah, gelombang beta itu adalah ketika kita udah mulai kriep-kriep. Nah, situasi tersebut itulah saatnya kita memberikan afirmasi. Karena ketika kita masuk dalam gelombang beta, critical factor tadi melemah. Dan kita akan lebih mudah memberikan afirmasi positif ke dalam diri kita. Nah, itu makanya di dalam parenting ada satu yang namanya hypnoparenting nih. Mungkin kamu pernah dengar juga atau kalau belum pernah dengar, jadi hypnoparenting itu adalah ketika kita salah satunya memberikan afirmasi positif ke dalam anak kita kayak gitu. Ketika dia udah mulai mau tidur, ketika dia udah mulai kriep-kriep, kita kasih tahu bahwa kamu anak yang rajin, kamu anak yang baik, kamu anak yang nurut sama orang tua dan lain-lainnya. Nah, itu bisa bisa kita berikan ya. Jadi itu adalah salah satu contoh dan solusi gimana cara memberikan afirmasi yang positif dan bisa efektif masuk ke dalam diri kita. Jadi pilih ketika kita masuk ke dalam gelombang beta ya, dibandingkan kita masih berada dalam gelombang alfa di mana kita sadar gitu, sadar banget gitu. Lebih baik mendingan pas kita sebelum tidur ketika udah mulai kriap-kriap itu bisa kita mulai masukkan afirmasi yang positif ke dalam diri kita. Oke, mungkin dulu sharing kali ini, dan kalau kamu mau belajar lebih lanjut, saya ada webinar di tanggal 2 Juni nanti di hari Minggu ya. Kamu akan belajar tentang unlimited success ya, gimana biar kamu bisa sukses di usia muda,
Di secret yang pertama kamu akan belajar tentang cara proven untuk bisa mencapai sukses. Yang kedua bagaimana mengatasi rasa insecure dan tidak pede. Dan yang ketiga bagaimana cara mengatasi lingkungan yang toksik. Ya, kamu bisa pelajari lebih lanjut di webinar. Kamu bisa silakan daftar masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu langsung klik link yang ada di deskripsi. Ya, thank you semuanya udah ngedengerin. Never stop learning because life never stop teaching.